motor kita starter. Oke ya, bisa ya. Jadi memang terus, nah itu sampai 14,53. Jadi angka ini angka pengisian normal. Halo, selamat siang. Jumpa lagi di channel saya, di channel otomotif Luru subscriber. Oke, kita kedatangan Beat Karbu ya. Nah, seperti ini motornya. Nah, ini kendalanya kemarin dibuat jalan, terus motornya tiba-tiba mogok. Nah, semua kelistrikan itu mati total. Jadi dari lampu sen, dari lampu rating dan lain-lainnya, dan starter tidak nyala sama sekali, dan motornya macet. Nah, terus yang punya itu diganti aki. Nah, akinya bisa dipakai, motor bisa jalan. Namun beberapa jam kemudian saat dipakai, motornya ini macet lagi dan semua kelistrikan mati total. Jadi tadi motornya dibawa ke sini itu didorong. Oke, dari keluhan tadi kita bisa mengoreksi dari informasi si konsumen tadi. Oke, kita buka dulu sebentar, kita cek dulu akinya kita cek dulu di sini. Ini tadi baru diganti, bekas ya, bekas tapi katanya masih bisa dipakai. Oke, kita tancapkan untuk capet akinya untuk melihat voltase yang keluar dari aki. Nah, selanjutnya kita nyalakan multitesternya. Nah, di sini sebentar. Kelihatan ya? Kok nggak kelihatan? Cuma 11 volt. Nah, cuma 11 volt. Coba kita starter. Dia langsung anjlok sampai ke 7. Tuh. Nah, coba kita motor kita nyalakan. Nggak bisa di starter, kita engkol saja. Oke, motor menyala di angka 10 volt ya. Ini nilai kurang bagus. Digas ya, digas. Coba sebentar digas. Nah, digas cuma 10 saja ya. Nah, 10,43. Nah, seharusnya seperti digas seperti ini dia sudah di angka 13 volt. 13 sampai 14 volt ya nilai normalnya. Kalau seperti ini dia pasti tidak mau mengisi. Jadi voltase aki disedot oleh CDI. Nah, seperti ini. Karena untuk pengisiannya dia ada bermasalah. Coba ya kita ganti dengan kiprok yang masih normal, meskipun bekas masih normal ya. Ini untuk mengetesnya, ini kiprok ori tapi ini bekas, tapi ini masih normal. Oke, fokus. Nah, ini ya, letaknya di sini. Oke, itu kiproknya masih ori ya, masih bawaan motor. Mungkin kiproknya sudah lama, jadi pemakaian lama, otomatis yang ada di dalam sini itu terbakar atau bagaimana ya, karena panas biasanya. Oke, kita ganti kiproknya.
lepas saja seperti ini. Nah, sudah tertancap ya, sudah tertancap. Kita lihat multitesternya. Kita lihat multitesternya ya, di angka berapa. Oh, sampai 12. Nah tadi kan cuma sampai 10 volt 10 volt,14. Nah nilainya tadi seperti itu. Nah setelah diganti kiprok yang normal, dia nilainya 12,96. Nah ini malah dia naik lagi karena posisi ini, voltase ini dia masih mengisi di bagian akinya, karena akinya tadi baru ngedrop kehabisan voltase. Coba kita gas pelan-pelan. Loh, dia naik ya. Loh. Naik. Kok ngeblur. Nah, sampai 13 ya. Ini adalah angka yang normal. Nah, kok kenapa Mas kok enggak 14? Karena akinya tadi habis ngedrop, jadi masih mengisi. Nanti kalau dipakai jalan-jalan pasti nanti akan 14 volt lagi. Oke, coba kita ganti lagi ya dengan kiprok yang tadi, yang bawaan motornya. Coba kita lepas dulu ya. Kita lepas yang kita punya. Oke, lepas ya. Voltase pasti akan turun, akan kesedot oleh CDI. Oke, sudah tertancap. Coba lihat voltasenya, saya gas. Oh, dia tidak naik, tapi malah dia turun. Nah, seperti ini. Otomatis voltase yang ada di aki dia disedot oleh pengapian CDI. Jadi karena ini motor DC atau motor pengapian DC, pasti dia ngambil sumber dayanya dari aki ya. Kalau akinya sowak pasti nggak enak motornya. Nah dia sampai 11 volt lagi. Digas dia turun, digas dia turun lagi. Nah coba kita pasangkan yang tadi ya, yang bekas tadi, tapi masih normal. Nah setelah itu kita pasang. Nah sampai 12 volt,17. Nah itu naik ya voltasenya, enggak 10 lagi atau 11. Tuh kita gas pelan-pelan. Nah jadi permasalahannya dia ada rusak di bagian penyearahnya dari arus AC, dari spool ya, dari spool menuju kiprok lalu disearahkan untuk menyuplai untuk menyuplai voltase aki. Nah, voltase aki ini itu adalah arus DC, bukan AC ya. Jadi mungkin penyearahnya di dalam kiprok ini dia rusak. Cuma untuk lampunya, untuk penahan lampunya dia tidak ada masalah, cuma di bagian pengisian dia rusak. Oke, caranya kita ganti dulu yang, kalau bisa yang ori ya. Kalau bisa yang ori, karena yang ori itu arusnya stabil keluarnya, nggak naik turun. Kalau yang KW atau imitasi biasanya voltasenya berantakan ya, nggak stabil, kadang terlalu besar keluarnya. Oke, sebelum saya mengganti, kita tanya dulu sama yang punya motornya. Dan sebelum kita mengganti, kita cas dulu akinya karena posisinya ngedrop. Oke, tadi sudah saya bicara sama yang punya, ternyata dia kebetulan nggak punya uang untuk mengganti yang asli kiproknya. Oke, yang ini kebetulan nggak saya pakai, ini mau dibeli, meskipun ini second, masih ini ori dan ini masih bisa dipakai ya. Ini ori Yamaha, ini bisa dipakai di Beat. Ini
kondisinya masih bagus ya, masih bagus, pengisian masih normal pakai kiprok ini. Dan juga tadi aki baru diganti ya, ini aki yang lama yang tadi rusak, ini nggak bisa harusnya nggak bisa masuk karena habis ngedrop. Dan ini juga aki yang mereknya kurang bagus. Ini aki yang saya ganti meskipun bekas, ini masih normal. Ini merek Yuasa, aki kering. Oke, kita coba dulu. Nah, ini pakai kiprok yang saya tadi ya, ini punya saya, ini mau dibeli katanya yang punya motor. Oke, kita lihat voltase yang keluar apakah normal atau tidak. Oke, voltase aki sekitar 12 volt ya, 12 volt, 75. Coba motor kita nyalakan, motor kita starter. Oke ya, bisa ya. Jadi memang terus, nah itu sampai 14,53. Jadi angka ini angka pengisian normal dari spool menuju ke kiprok lalu diteruskan di aki. Nah, coba Mas, saya gas tinggi ya, saya gas tinggi, fokus ke multitesternya ya, fokus ke multitesternya. Nah, oke, ketika gas tinggi voltasenya tetap 14,50-an ya, sekitar 50-an. Jadi kalau yang ori itu keunggulannya tidak overcharger, jadi tidak over pengisian atau tidak over tegangan. Nah, kalau sampai over pengisiannya pasti akinya nanti cepat panas dan sistem kelistrikannya nanti nggak awet. Nah, coba kita matikan. Nah, oke ya, jadi permasalahannya cuma di kiprok, yang rusak kiprok bawaannya masih ori, kiproknya masih ori. Ini yang punya saya tadi ya, ini yang ori, ini penyiarnya rusak. Oke, terima kasih, sekian dulu informasi tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih, salam hoki, mantap.